Halo, sahabatku yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Telaga Raja di Kota Ambon. Tanpa terasa kita sudah tiba di akhir bulan April tahun 2026. Apa refleksi kita sepanjang perjalanan 30 hari ini, saudara dan sahabatku yang terkasih? Yang pasti hidup bagaikan putaran waktu dan cuaca yang juga berubah-ubah. Ada saat hujan turun seperti hari ini, tapi juga ada terik matahari panas dan ada kondisi yang sejuk, cerah dalam hidup kita. Maka saya dalam refleksi akhir bulan April ini, bulan yang keempat, saya berefleksi dengan penanda 4B, ya, 4B. B yang pertama adalah bersyukur. Kita bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan kita selama perjalanan ziarah hidup di bulan yang keempat. Kita bersyukur bukan saja karena kita berhasil, karena kita sukses, tetapi juga kalaupun harus kita menghadapi kondisi-kondisi tantangan, juga sakit, ya. Saya juga di bulan April ini kondisi kesehatan agak menurun, kurang lebih seminggu saya bergumul dengan upaya-upaya pemulihan dan tetap berusaha untuk tetap bisa melakukan tugas-tugas dan tetap bersyukur, ya, untuk semua itu sambil belajar untuk mengevaluasi pengaturan waktu, kemudian istirahat, manajemen stres dan tugas-tugas sehingga kondisi terjadi keseimbangan. Tetapi apapun itu, sekali lagi, yang pertama yaitu bersyukur. Yang kedua adalah saudara dan sahabat sekalian, yaitu berbagi. Ya, waktu itu bagaikan peluru, sekali lepas dia tidak akan kembali lagi. Sehingga waktu adalah kairos, kesempatan. Kesempatan untuk apa? Saudara dan sahabat sekalian, yaitu berbagi. Berbagi apa saja? Ya, berbagi hal-hal yang paling kecil, yang paling sederhana. Mulai dari hal yang sederhana. Berbagi semangat, ya, dengan orang-orang yang kita jumpai, ya. Berbagi berkat yang ada pada kita berbagi, jangan kita menahan. Karena seperti air yang ada itu, kalau dia hanya terbatas pada satu kolam dan dia tidak mengalir, lama-lama air itu tidak lagi berfungsi dengan baik, dan oleh karena itu harus mengalir. Jadi mengalirkan berkat dengan berbagi. Ya, kalau Anda punya uang berlebih, jangan enggan juga untuk berbagi dengan orang yang memang membutuhkan uang, ya, dalam kehidupan. Dan berbagi kesediaan untuk mendengar, ya, berbagi visi, gagasan-gagasan yang bisa menginspirasi orang lain, dan menyapa termasuk melalui media sosial, ya. Jadi ini juga bagian dari proses berbagi, ya, di antara kita, karena waktu adalah kesempatan untuk saling berbagi, saling peduli. Misalnya ada orang yang sakit, ya kita juga menyediakan waktu untuk melawat mereka, untuk mendoakan mereka, dan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu B yang kedua. Dan B yang ketiga yaitu belajar. Saudara, hidup ini adalah suatu proses belajar, long life education. Proses belajar seumur hidup. Jangan pernah merasa puas dan apalagi merasa hebat, tahu semua hal. Oh tidak, saudara. Kita punya pengetahuan itu terbatas dan dunia berubah, dan kita harus terus mengupdate, mengupgrade berbagai pengetahuan baru. Dan oleh karena itu kita harus terus belajar, ya, baca buku, ya, berdiskusi, berdialog, ya, mendengar ceramah-ceramah, masuk seminar-seminar. Jadi kita tidak boleh cepat berpuas diri dengan apa yang sudah kita punya. Jadi harus terus belajar, ya. Bahkan juga sumber belajar itu banyak, ya. Ada belajar dari alam, mana kita melihat bagaimana alam, bahasa alam. Kita juga bisa berefleksi satu dengan yang lain. Kita juga bisa belajar dari anak-anak, ya. Apalagi anak-anak sekarang memiliki kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa. Dan jangan kita jaim, ya, seakan-akan kita sudah yang paling baik, paling hebat, paling pintar, paling cerdas. Lalu kita tidak mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk saling belajar. Ya, karena dengan membuka diri saling belajar, pengetahuan kita bertambah, wawasan kita disegarkan,
Dan kita tadi yang B yang kedua tadi berbagi, kita bisa berbagi juga gagasan-gagasan segar melalui peran-peran kita di mana saja, sehingga percakapan-percakapan dengan orang lain itu percakapan yang bermutu, bukan tautologis. Tautologis artinya mengulang itu saja, tidak ada yang baru, tidak ada yang segar. Tidak segar, tidak ada baru karena kita tidak mau belajar. Kita tidak mau menambah pundi-pundi, menambah wawasan kita dengan pengetahuan baru, ya. Dan oleh karena itu belajar menjadi penting. Sekali lagi, long life education, belajar seumur hidup. Jadi bersyukur, berbagi, belajar, dan yang terakhir, yang keempat di bulan April, saudara sahabat sekalian, itu berdoa. Nah, saudara sahabat sekalian, saya rasa ini juga hal yang tidak kalah penting, ya, karena kita boleh memiliki segala hal, tetapi tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, rasa-rasanya semuanya akan hambar. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya ada pengakuan tentang otoritas dari Tuhan. Dan oleh karena itu kita berdoa, membangun hubungan vertikal antara kita dengan Sang Pencipta. Ada saat teduh, ada waktu-waktu khusus untuk kita berdoa. Saya menyebutnya sebagai momen Getsemani. Momen Getsemani, kalau saudara ikut saya punya status, tiap jam menuju jam 12 biasanya saya mengubah status ke Getsemani. Itu adalah penanda bahwa saatnya berdoa. Tapi bisa saja saudara berdoa pagi hari, saudara berdoa siang hari, waktunya bisa macam-macam, berubah, sesuaikan. Tetapi yang paling penting adalah ada momen untuk berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, ya. Seperti doa 5 jari dari Paus Fransiskus. Kalau saudara yang mengikuti, ada metode doa 5 jari. Jari yang paling kecil, berdoa untuk orang-orang yang kecil, kemudian berdoa bagi orang-orang yang terdekat, kemudian berdoa bagi orang-orang yang mengajarkan kita tentang hidup, para guru dan orang-orang tua kita, terus berdoa bagi para pemimpin kita, ya, orang-orang yang memberikan penunjuk jalan, ya, pemimpin di daerah, pemimpin di bangsa, ya, pemimpin-pemimpin spiritual, dan yang terakhir yaitu berdoa juga bagi kebaikan bersama, ya, bagi semua ciptaan, termasuk alam semesta. Jadi kita harus terus berdoa, saling mendoakan. Dalam kitab suci Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara besar yang tidak kau ketahui dan yang tidak kau pahami sebelumnya." Jadi berdoa. John Calvin mengatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Dan saya rasa praktek doa itu bukan saja ada di agama Kristen, tapi di seluruh agama, di agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, bahkan agama leluhur. Aspek doa sebagai hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta itu menjadi sangat penting. Nah, baiklah saudara sahabat sekalian, sekali lagi selamat, kita sudah tiba di akhir bulan April. Mari melangkah di bulan Mei dengan pertolongan Tuhan. Ingat 4B. Bersyukur, berbagi, belajar, dan berdoa. Tuhan memberkati.